Pace e bene, salam damai dan kebaikan. Kembali bersama saya Saudara Alam Saragi dalam renungan singkat. Bacaan yang saya renungkan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14 dan Kisah Para Rasul bab 4 1 sampai 12. Judul renungan ini adalah Tebarkanlah Jalamu. Saudara-saudara terkasih, jika kamu membaca Injil hari ini, kamu akan mengetahui bagaimana Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus dan murid-murid lainnya di Danau Tiberias. Mengapa di Danau Tiberias? Seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa karena kematian Yesus, para murid tercerai-berai. Mereka kembali ke profesi mereka sebelum mereka dipanggil oleh Tuhan. Nah, Petrus dan teman-temannya sebelum dipanggil menjadi rasul, mereka itu adalah seorang nelayan. Maka saat ini mereka pun kembali ke profesinya sebagai nelayan. Nah, pada penampakan itu tidak jauh berbeda ketika mereka dipanggil pertama kali oleh Yesus. Saat itu mereka sedang menjala ikan, lalu Yesus menjumpai mereka. Namun mereka belum memperoleh ikan. Hal itu ditunjukkan dari perkataan Yesus, "Apakah kau memiliki lauk?" Tetapi mereka belum. Maka tebarkanlah jalamu ke kanan. Maka ketika mereka menebarkan jala mereka ke kanan, mereka memperoleh banyak ikan. Menyaksikan itu, Petrus terjun ke air dan dia mengatakan bahwa itulah Tuhan. Dengan kejadian itu mata mereka terbuka. Nah, pada bacaan kedua dikatakan bahwa Petrus dan Yohanes diserahkan kepada Mahkamah Agung karena mereka dituduh mengatakan adanya kebangkitan badan. Padahal orang-orang Saduki mengatakan tidak ada kebangkitan badan. Karena apa? Bahwa orang Saduki itu adalah dia itu adalah imam-imam Saduki. Artinya imam itu memiliki kuasa. Artinya mereka terjamin secara kuasa. Dan imam-imam Saduki itu adalah orang-orang yang pemilik harta, pemilik tanah. Jadi orang-orang yang pemilik tanah di sana adalah pemilik harta. Dan yang ketiga adalah mereka itu dekat menerima orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi. Artinya mereka berteman dengan orang-orang Romawi, sehingga keamanan mereka itu terjamin. Artinya mengapa orang Saduki itu menolak kebangkitan badan? Karena di dalam hidup di dunia ini mereka sejahtera. Artinya segi kekuasaan pengaruh mereka peroleh, segi harta mereka peroleh, segi keamanan mereka peroleh. Jadi mereka mengatakan tidak ada kebangkitan badan karena cukup di dunia ini saja. Itulah mengapa orang Saduki tidak meyakini kebangkitan badan. Maka mereka mengadukan Petrus dan Yohanes kepada Mahkamah Agung karena mereka dituduh orang yang meyakini adanya, mengajarkan adanya kebangkitan badan. Namun karena hari sudah malam, maka mereka dipenjarakan. Namun dikatakan akibat pewartaan Petrus dan Yohanes itu banyak orang percaya, yakni 5.000 laki-laki, hanya 5.000 laki-laki. Masih banyak yang lain tentu saja, karena yang dihitung dalam kitab suci hanyalah laki-laki. Namun keesokan harinya mereka juga ditanya, "Dari manakah kuasamu? Siapakah kuasamu sehingga kau dapat melakukan itu?" Dan mereka mengatakan, "Kami yang memberi kami kuasa adalah Yesus Kristus yang kamu salibkan itu. Dialah Mesias." Nah, apa yang mau disampaikan kepada kita saat ini? Bahwa marilah kita menjadi penjala manusia yang baru. Bagaimana cara kita menjala manusia? Bagaimana kita menjadi penjala manusia zaman ini? Yakni banyak hal. Jika kamu adalah seorang guru, seorang dosen, marilah menularkan kebaikan yang baik. Jadilah pedoman, jadilah guru yang
dicintai banyak orang. Artinya kamu memberikan pengetahuan yang baik, kamu menunjukkan contoh yang baik. Jika kamu seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Jadilah pedagang yang baik. Jika kamu itu seorang politikus, jadilah politikus yang baik. Artinya ada hal-hal nilai-nilai Kristiani kita bawa di sana. Jika kamu adalah seorang pelajar, jadilah pelajar yang baik. Jika kamu seorang dokter, jadilah dokter yang baik. Nah, begitulah cara kita sekarang menjala manusia. Dengan kebaikan kita itu, banyak orang akan percaya kepada Tuhan kita, bahwa memang benar kita ini sebagai pengikut Kristus mereka mengatakan benarlah Tuhan kita itu. Dengan kebaikan kita, orang lain mengenal Kristus. Begitulah cara kita sekarang menjadi penjala-penjala. Jika kita mengatakan aku tidak layak menjadi penjala manusia. Nah, mengapa tidak layak? Apakah kamu tahu profesi para rasul? Yesus tidak memanggil orang-orang yang menjadi muridnya itu adalah orang Farisi, ahli Taurat. Dia tidak memanggil orang-orang yang besar itu, orang-orang yang berpengaruh itu, tetapi dia memanggil orang-orang yang sederhana, yakni penjala ikan. Apa yang besarnya di sana? Tidak ada, mereka sederhana. Maka jika kamu membaca lebih bacaan pertama hari ini, maka kamu akan menemukan bahwa orang-orang Farisi merasa heran bagaimana seorang Petrus, seorang nelayan bisa mentobatkan banyak orang. Dalam pikiran mereka sebenarnya itu tidak masuk akal. Mengapa? Tidak ada kelebihannya. Dia sangat sederhana, tidak mungkin bisa melakukan karya sebesar itu. Tetapi Allah tidak memandang kelemahan kita, tetapi kelemahan kita ini digunakan oleh Allah untuk pewartaannya, untuk memuliakan Allah, bahwa Allah dapat menggunakan orang sederhana untuk membuat karya yang besar. Dengan demikian Allah akan dimuliakan. Jika Allah memanggil orang besar, orang berpengaruh, ketika dia mewartakan, kendati pun banyak orang yang dihasilkannya, tapi orang tidak takjub. Karena apa? Karena memang dari dirinya dia sudah memiliki pengaruh yang besar. Jadi kalau orang banyak tertarik kepada dia, itu hal yang biasa. Tetapi bagaimana orang kecil, orang sederhana dapat melakukan karya yang besar? Itu orang pasti mengatakan itu karena kuasa Allah. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa berbuat? Maka setia ikuti perintah Allah. Petrus tadi mengatakan bahwa Yesus tadi mengatakan kepada Petrus, lemparkanlah jalamu ke kanan, bukan ke kiri. Lalu Petrus dan teman-teman melemparkan jalannya ke kanan, bukan ke kiri. Artinya ikuti kehendak Allah. Nah, kembali ditekankan bagaimana kepasrahan Petrus dan dituntut juga kepasrahan kita. Petrus itu adalah seorang penjala, itu adalah profesinya. Sehari-hari dia melakukan itu dan dia ahli di dalam pekerjaannya. Tapi tiba-tiba Yesus yang tidak tahu apa-apa, tidak mereka kenal, tidak mengajari mereka, lemparkanlah jalamu ke kanan. Lemparkanlah jalamu ke kanan. Padahal mereka sudah menjala di situ tidak dapat. Jadi seandainya kamu misalnya saja kamu adalah seorang guru, tetapi datang anak kecil mengatakan, atau orang asing yang lain yang tidak mengetahui tentang itu mengatakan, lakukanlah ini yang seharusnya kau buat. Bagaimana perasaanmu? Tetapi Petrus pasrah dan melaksanakan apa yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Yesus. Oleh karena itu dia memperoleh kelimpahan. Nah, begitulah para saudara-saudara terkasih, kita juga dapat menjadi penjala-penjala manusia di zaman ini. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Yakni hidupilah panggilan kita
dengan baik. Jika kita itu menjadi pedagang yang baiklah. Jika kita menjadi guru yang baiklah. Jika kita politikus menjadi politikus yang baiklah. Maka dengan perbuatan kita yang baik itu, orang yang melihatnya akan percaya kepada Allah, akan percaya kepada Yesus. Orang yang melihat perbuatan kita itu melihat Yesus. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa terjadi? Ya, laksanakan apa yang dikatakan Yesus. Jangan melawan, pasrah. Karena dengan kepasrahan itu Allah bekerja di dalam diri kita. Dan yang sekali lagi, jangan pernah putus asa dengan kelemahan yang kita miliki. Karena Allah tidak memandang kelemahan kita. Dia Maha Besar dan Dia dapat melakukan apa yang diinginkannya dari kita, kendati pun kita tidak mampu. Semoga renungan ini bermanfaat dan membantu permenunganmu hari ini. Pace ebene.